Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bilci Darjo dari Sukodono Jepara. Saya mau mengulik lagi tentang buku Celoteh Surga ini. Di bab 3 ini sangat menarik menurut saya untuk diulik antara dialog dan dagingisasi. Saya akan membacakan dari awal. Ayah bunda sangat memanjakan Mas Aiman seolah-olah kami tidak ada. Sedikit hiperbola, Dian melancarkan protes, membangun opini seolah menjadi pihak yang terzalimi, diperlakukan tidak adil. Entahlah, ini aksi protes yang berapa. Saat Aiman di pesantren, keributan kecil ini pun terjadi lagi. Masa Mas Aiman sedikit sekali kewajibannya, sholat 5 waktu di masjid, sudah itu saja. Kira-kira kewajibannya banyak. Dian membandingkan kewajiban dan tugas yang diembankan kepada Aiman. Suasana menjadi lebih seru saat Farhah berargumentasi dengan wajah ekspresif. Halo Mas? Ya, halo, lanjut aja Mas. Ya. Sama, aku juga. Aku ya ayah. Tugas aku bimbel online, hafalan Quran, pengajian pekanan. Napasnya tak memburu. Terlalu banyak yang ingin Farah sampaikan. Belum tugas yang lain. Farah itu calon ibu. Ayo mulai belajar masak. Farah, dikit-dikit bunda panggil aku. Mas Aiman nggak ada larangan, mau nonton boleh. Pesantren cuma 2 jam nggak apa-apa. Pokoknya ayah bunda nggak pernah ngelarang. Enak banget ya jadi Mas Aiman. Kedua tangannya mengepal menempel di pinggang. Ini kejadian kemarin. Jatah ayam keluarga buat seminggu yang kita beli di supermarket. Ayamnya gede, digoreng sekaligus sama Mas Aiman. Kan mubazir. Dan herannya, bunda diem aja seperti kehabisan kata-kata. Ayah juga yang biasanya tuh tegas ke aku, diam saja di depan Mas Aiman. Coba kalau aku yang bikin, sudah heboh. Oke. Nah ini Mas. Itu yang kamu baca dari kalimat awal sampai terakhir ini itu semua bentuk dialog. Untuk dialog. Gitu ya. Terus pertanyaanmu apa nih Mas? Pertanyaanku ya apa ya tentang satu orang yang berbicara tapi banyak gitu Mas. Itu seperti dia bercerita sendiri gitu ya. Dia Mengungkapkan kemarahannya, merasa dizalimi itu istilahnya merajuk Oke. banyak itu. Nah, Pertanyaannya ini efektif apa enggak ya Mas? betul. Coba sini banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Lutfi JW, salam bahagia, penuh cinta. Saya akan menjawab pertanyaan Mas BC mengenai ketika ada seseorang yang menceritakan keluh kesahnya berupa dialog, ya kan? Iya. Dan dialog itu dia sendiri panjang. Nah, efektif apa tidak kan begitu? Iya. Ini jelas tidak efektif. Mengapa? Karena dalam kacamata jenis writing Mas BJ, kalau membuat dialog itu begini komposisinya. Jadi dialog itu satu orang sekali ngomong itu maksimal 3 kalimat. Setelah itu dikasih sisipan, narasi atau deskripsi, baru dia ngomong lagi. Nah, sebenarnya sih ini begitu kan. Cuma permasalahannya ini satu orang sampai 2 halaman dia sendiri kan ngomong. Ada satu yang sedikit gitu, tapi yang Farha itu terlalu banyak. Nah, sekarang gini, sebelum aku jawab lebih jauh, kamu yang baca dengan pola penulisan dialog yang seperti ini rasanya gimana? Kurang nyaman.
kurang nyaman ya, Nyaman. bisa cenderung cepat bosan gitu ya. Ya, lebih enak itu oke protes, tapi ada lawannya. Betul betul. Jadi gini, di bab 3 ini dialognya dominan. Penulisnya bermaksud baik, yaitu dia ingin mulai memunculkan konflik dalam keluarga Aiman, ya kan? Tokoh utama kan Aiman. Nah ini tokoh utama pembantu atau pendamping adalah Farhah, adiknya Aiman, betul? Nah ini mulai ada konflik karena si Farhah merasa di nomor 2 kan? Ya. Jadi ini pembukaan konflik. Dan saya dengar tadi pas Mas BJ baca, penulis juga ingin memasukkan daging atau konten yang berkualitas dalam bab ini kan. Ya. Nah, tipsnya begini Mas, supaya pembaca nyaman. Kemudian setelah nyaman itu mudah diserap oleh otak pembaca. Maka tekniknya begini. 1. Kalau membangun konflik lewat dialog, maka benar kata Mas BJ tadi, harus ada lawan dialog. Jadi ada tiktak. Oke? Ini kan sebenarnya seperti dialog batin. Nah, jadi harus ada lawannya. Ketika ada lawan, itu irama cerita bisa lebih cepat. Kemudian ada tiktak, itu juga pembaca lebih merasa terlibat, ya kan? Kemudian dialog itu kalaupun 2 orang ya, itu sebaiknya 3 pasang Mas. Terus disisipi narasi atau deskripsi. Sedangkan ini aja itu 1 orang sampai 10 kali dialog sendiri kan. Nah itu kurang tepat teman-teman. Cenderung membosankan. Ya untung sih ini kalimat dialognya efektif dan ada konfliknya, jadi masih bisa diikuti gitu. Tetapi kalau mau lezat tulisan Anda, maka 1, munculkan tokoh atau lawan main untuk mengembangkan konflik lewat dialog. Kemudian dengan ada lawan main yang bertentangan, itu malah justru daging tulisan bisa dimasukkan di situ, ya kan? Misalnya Farhah ngomong sama bibinya nasihatin, itu kan daging. Kalau Nerotos sendiri ini itu seperti monolog dan juga seperti dia hanya curhat, tetapi ini efeknya pembaca jadi kurang terlibat Mas. Untuk di awal-awal sih terlibat ya. Jadi seandainya dialognya itu 2 orang atau 3 orang pun itu 3 pasang. Misalkan ini Farhah Aiman atau Farhah Bibi. Itu kan 3 pasang. Kasih narasi dikit, mereka ngapain kek, atau mungkin saling lempar apa misalkan. Baru 3 dialog lagi. Oke. Itu akan lebih nyaman disantap pembaca. Nah, teman-teman, yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa dialog dan konflik itu roda penggerak tulisan. Maka namanya roda, kalau roda itu kualitasnya bagus, dengan ukuran yang tepat, kemudian dengan motif karetnya itu juga bagus, maka mobilmu jalannya lancar. Jadi ceritamu itu akan mudah dan lancar diterima pembaca ketika roda penggeraknya yaitu dialog dan konflik terbangun dengan bagus, efektif, lezat, taktis, dan juga komposisinya tepat. Ya Mas, jadi kan gini loh Mas, 1 bab kebanyakan dialog juga nggak bagus. Jadi yang namanya makanan itu kalau bumbunya kebanyakan juga nggak bagus. Makanan bisa sedap itu kan kalau racikan bumbunya dan bahannya pas. Maka dalam hal tulisan,
racikan antara narasi, deskripsi, dialog, dan juga penggambaran detail lainnya seperti setting dan konflik, itu racikannya harus pas. Begitu ya. Ya harus begitu Mas. Kalau nggak begitu nanti novelmu akan dibaca beberapa lembar sudah. Gitu. Ya itu di bab 3 tadi aku sudah membaca itu seperti maksudnya itu kayak mengelompokkan antara dialog sama daging. Tidak blended ya, maksudnya tidak masuk di dalam itu ya. Ya mungkin maksudnya baik istilahnya pada protes itu didengerin, terus habis protes itu baru dagingnya tadi ada penjelasan atau motivasi atau apanya itu baru dimunculkan. Iya memang gitu. Jadi gini loh, menulis itu kan seni Mas ya, kreativitas seni, maka sense of art, rasa seni, kemudian feeling, intuisi itu memang diperlukan dalam meracik sebuah kisah atau cerita fiksi terutama. Kalau kita istilahnya malas meracik, ya seperti buat kue lah Mas. Kue itu kan perlu di mixer, terus dioleni atau apa. Nah kalau kita nggak sabar, kemudian kalau kita males mencari bahan yang tepat, kemudian di mixer dengan waktu yang cukup dan cara yang tepat, kan jadi nggak enak rotinya. Iya, bisa bantet deh. Bisa bantet nanti. Nah begitu. Jadi sementara begitu dulu teman-teman. Satu poin pertama adalah dialog dan konflik adalah roda tulisan. Yang kedua, dagingisasi atau memasukkan daging konten cerita ini ya, itu malah justru lewat dialog yang bersangkutan. Nah di situ nanti salah satu tokoh itu menentang prinsip sifat A dengan prinsip yang lain, sehingga di situ pembaca terlibat adanya adu prinsip atau adu nilai. Gitu loh maksudnya. Paham ya Mas? Paham. Clear? Oke Mas bisa tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia dari saya dan Mas Biji Darjo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.